Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Jidan Udaka Nidita dan ini ibu saya Fajar Sulistiani. Tema kali ini membahas tentang jenjang karir dan perjuangan sebelum masuk UNY. Hai semuanya, kayaknya seru. Gimana perjuanganmu bisa masuk di UNY Ilmu Keolahragaan? Awal mulanya sebelum keterima di UNY, saya mendaftar Polri atau Abdi Negara, dan saat perankingan saya dinyatakan gugur dan alhamdulillahnya keterima di UNY. Nah, sebelum masuk UNY itu saya melalui tahap-tahap belajar bersama teman-teman dan tidak mengikuti bimbel atau les. Nah, sebelum UTBK saya juga tanya-tanya ke kakak kelas terkait soal-soal yang akan diujikan. Waktu itu kamu lewat jalur apa? Waktu itu jalur SNBT dan ya SNBT akhirnya keterima. Bagaimana perasaanmu ketika kamu dinyatakan lulus masuk ke UNY? Rasanya sih campur-campur, soalnya bebarengan saat perankingan dan keterima di UNY, bebarengan saat gugur. Nah, sekarang kan kamu udah masuk di UNY. Piye strategimu biar kamu lulus itu dengan nilai bagus, dengan baik? Piye strategimu? Nah, strategiku tuh harus seimbang antara akademik, latihan, dan kegiatan di kampus. Soalnya kalau nggak seimbang akan tabrak-tabrakan dengan UKM-nya juga. Soalnya aku termasuk atlet UNY cabur futsal dan targetku bisa sampai nasional buat kampus league minggu depan. Amin, bismillah. Dan target selama kuliah ini tidak bolos selama 4 kali setiap matkulnya, soalnya bisa ngulang tahun depan atau ikut bawahnya Ya, tahun jangan. bawah. Dan targetnya 8 semester doang, nggak lebih sih, 4 tahun doang kumlot ya. Itu strategiku. Ya, bismillah. Tapi ya padat juga ya, Kak. Iya, memang padat, soalnya dibanyakin tugas. Soalnya kalau IKOR itu 70% kesehatan, 30% olahraga. Nah, 70% kesehatan tuh termasuk kayak anatomi, fisio, tugas-tugas praktek yang lainnya. Dan olahraganya cuma sedikit sih, nggak ditargetkan sama dosennya. Udah. Nah, terus kayak gitu, biar caranya biar kamu nggak kewalahan. Ya pinter-pinter bagi waktu aja. Kalau misal nggak kuat ya izin lah,
kecuali harus memprioritaskan kuliahnya dulu atau matkulnya dulu. Jadi yang pertama matkul, kuliah, yang kedua latihan, yang ketiga kegiatan di kampus kayak ikut organisasi yang lain. Pinter-pinter memprioritaskan jadwal. Udah itu. Oke, terus nek lulus kamu pengen ngapain? Kalau lulus tuh planningnya ada banyak. Sebelum planning, sebelum lulus semester 3 tuh ada konsentrasi atau penjurusan di prodiku. Yang pertama ada adaptif kayak orang catat tuh dibina, dibantu. Habis itu ada kebugaran jasmani. Kebugaran tuh kayak personal trainer atau pemandu gym. Yang ketiga ada manajemen olahraga. Manajemen olahraga tuh kayak membaca statistik atau ya dan lain-lain lah. Yang keempat tuh ada terapis, yang paling banyak tuh terapis dan manajemen. Nah besok tuh mau ambil yang manajemen, soalnya bisa ikut CPNS juga. Yang manajemen kurang passion aja kalau ikut yang terapis, dan mau daftar PAPK itu, PAPK TNI dan SIPSS Polri buat plan-plan yang akan datang. Bagus, keren. Terus plan B-nya apa? Yaitu plan A. Yang pertama kalau udah lulus tuh langsung daftar PAPK TNI atau SIPSS, tergantung pembukaannya dulu. Kalau duluan yang PAPK, daftar PAPK dulu. Yang kalau duluan SIPSS dulu. Nah kalau SIPSS tuh buat Polri. Nah yang kedua planning B-nya itu daftar CPNS. CPNS itu kayak kerja di Dispora, Menpora, dan bisa jadi guru juga. Banyak sih kalau manajemen olahraga buat pekerjaannya. Dua-duanya bagus, dua-duanya keren, dua-duanya bisa lah dipikirkan. Kalau melenceng dari jalur itu sih ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Tapi targetnya sih PAPK sama SIPSS itu dulu. Bismillah, ikhtiar dan berdoa. Soalnya cita-cita juga. Segitu dulu ngobrol santai bareng ibuku ini tentang perjalanan masuk ilmu keolahragaan UNI, strategi kuliahnya, dan setelah lulus kuliah. Terima kasih buat ibuku ini, Fajar Sulistiani, udah nemenin ngobrol kali ini. Oke, sama-sama anakku. Semoga perjuanganmu dimudahkan, dilancarkan sama Allah. Amin. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Semoga jadi semangat. Dan
harus selalu ada target buat kedepannya. See you.